syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita masuk dalam hari yang ke-23 di dalam 40 day to build up our faith. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semuanya tetap dalam kondisi yang sehat dan tentunya kita terus punya pengharapan di dalam Tuhan karena kita percaya pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kita di dalam Tuhan, kita akan melihat bahwa setiap rancangan Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Nah, kita melihat malam hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal yang kelima. Ayat yang ke-17 dikatakan ketika didengar oleh orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Bapak Ibu Saudara, ketika Daud diurapi menjadi raja, orang Filistin mau menyerang Daud. Nah, ketika Daud mendengar orang Filistin mau menyerang dia, dikatakan Daud pergi ke kubu pertahanan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan kita, ini adalah prinsip yang sangat penting. Dalam kehidupan kita, kita pasti mengalami kesulitan, kesesakan, goncangan, persoalan-persoalan dan ujian-ujian di dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam setiap kesulitan, dalam setiap kesesakan yang kita alami, Tuhan mau kita jangan menyerah, jangan menjadi putus asa di dalam kesulitan. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara, ini dites. Ilustrasi ini menggunakan tikus. Jadi seekor tikus ditaruh dalam satu wadah di air tanpa ada cahaya. Tikus itu hanya dapat bertahan selama 3 menit. Dia terus berenang mencari jalan keluar. Dan dia setelah 3 menit dia meninggal. Tetapi seekor tikus yang ditaruh di dalam wadah yang sama. Wadah air. Dan diberikan ada secercah cahaya. Tikus itu dapat berenang selama 36 jam. 2160 menit. Lebih di 720 kali lebih lama daripada tikus yang ditaruh di dalam wadah air tanpa ada cahaya sedikit pun. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan kita. Di tengah kegelapan, firman Tuhan adalah cahaya. Ketika Bapak Ibu Saudara menyimpan firman di dalam hatimu, engkau akan mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau dalam masa-masa ini sepertinya ketika kita melihat goncangan ekonomi, pandemi ini sepertinya kita nggak ada harapan kapan ini akan berakhir. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita betul-betul bersandar kepada firman Tuhan. Kesulitan yang kita alami Bapak Ibu Saudara bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi saya percaya di tengah kesulitan, di tengah kesesakan yang mungkin kita sedang alami hari-hari ini adalah awal di mana Tuhan melakukan keajaiban dalam kehidupan kita. Nah, kita belajar dari kehidupan Daud. Ketika dia mengalami musuh mau menyerang dia, dikatakan Daud masuk ke dalam kubu pertahanan. Di dalam 2 Samuel 5 ayat 7 dikatakan tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion yaitu kota Daud. 1 Tawarik 11 ayat 7 dikatakan lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu sebab itu orang menamainya kota Daud. Ketika Daud mau diserang oleh orang Filistin, dia masuk ke kubu pertahanan. Bapak Ibu Saudara, kubu pertahanan di kota Daud di Sion ada pusat penyembahan. Ini berbicara tentang pusat doa, pusat hadirat Tuhan. Ada pusat pujian dan penyembahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kubu pertahanan buat kita orang percaya. Ketika kita mengalami kesesakan, kesulitan, Tuhan mau kita ada di dalam kubu pertahanan. Kubu pertahanan kita adalah komunitas. Ketika Bapak Ibu Saudara datang di dalam komunitas, 2 orang dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita tinggal di dalam komunitas. Masuk ke dalam kubu pertahanan ketika Bapak Ibu Saudara lagi mengalami kesulitan. Tuhan mau hari-hari ini kita semakin tekun masuk ke dalam kubu pertahanan Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam 2 Samuel 5 ayat 19. Dikatakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu
akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Bapak Ibu Saudara, di dalam masa kesulitan, masa kesesakan, Tuhan mau kita mencari petunjuk Tuhan. Daud dia mencari petunjuk Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Ketika dia bertanya, Tuhan menjawab. Daud mendengar dan Daud mempercayai apa yang Tuhan katakan. Tuhan menjawab Daud ketika dia bertanya, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika hari-hari ini Bapak Ibu Saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab Bapak Ibu Saudara. Dan petunjuk Tuhan itu adalah pasti Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara berjalan dalam nasihat dan petunjuk Tuhan, maka engkau akan berjalan dalam kepastian. Engkau tidak akan menjadi takut, engkau tidak akan menjadi bimbang karena engkau berjalan dalam nasihat Tuhan. Engkau pasti, nasihat Tuhan itu pasti. Pasti kita akan hidup di dalam kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama di tengah kesulitan, mari kita masuk ke dalam kubu pertahanan. Kubu pertahanan kita adalah komunitas. Di tengah-tengah komunitas, Yesus adalah pusat. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, carilah petunjuk Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara ambil waktu untuk Bapak Ibu Saudara bertanya kepada Tuhan. Kalau engkau bertanya, engkau Tuhan pasti menjawab. Dengar dan percaya apa yang Tuhan katakan. Nah Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga, Tuhan mau kita melakukan apa yang Tuhan katakan. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendengar dan kau percaya, ini waktunya Bapak Ibu Saudara melakukan, bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Ayat 20 dikatakan, lalu datanglah Daud di Baal Perashim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perashim. Bapak Ibu Saudara, terobosan terjadi, mujizat terjadi ketika kita melakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Nah kita melihat Bapak Ibu Saudara, dikatakan orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Mereka mengalami kemenangan, terjadi seperti apa yang Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melihat kemenangan, kalau kita mau melihat breakthrough, terobosan terjadi dalam kehidupan kita. Kita perlu hari-hari ini, yang pertama masuk ke dalam kubu pertahanan. Yang kedua, kita bertanya kepada Tuhan, mencari petunjuk Tuhan. Yang ketiga, kita melakukan apa yang Tuhan katakan. Kalau kita lakukan apa yang Tuhan katakan, maka kita akan melihat breakthrough itu terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ada banyak berita, ada banyak suara-suara yang dapat kita dengar. Nah berita-berita itu dapat melemahkan Bapak Ibu Saudara, membuat engkau menjadi semakin down, membuat engkau semakin menjadi khawatir, takut, atau membuat engkau semakin dibangkitkan imannya. Tuhan mau kita mendengarkan berita yang benar. Tuhan mau kita mendengarkan perkataannya di tengah situasi ini. Dan yang keempat dikatakan Daud, dia mendeklarasikan kemenangannya. Dia berkata bahwa ini kemenangan datangnya dari Tuhan. Tuhanlah yang telah menerobos musuhku. Bapak Ibu Saudara, saya percaya apa yang kita alami hari-hari ini, Tuhan izinkan agar Tuhan dapat menyatakan pertolongannya. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah kita melihat di dalam ayat 22, 2 Samuel 5 dikatakan, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara
orang Filistin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan kita. Kita belajar dari Daud. Jangan mengandalkan pengalaman kita yang sebelumnya. Sekalipun Daud pernah menang melawan orang Filistin, ketika orang Filistin menyerang sekali lagi, dikatakan Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus maju? Dan Tuhan berkata, jangan maju. Tuhan berkata kepada Daud, buat gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar, Bapak Ibu Saudara, Daud bertindak kalau dia mendengar. Nah, Tuhan mengingatkan kita perlu hari-hari ini belajar sabar, belajar menanti-nantikan Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara bertanya kepada Tuhan, engkau perlu belajar sabar, engkau perlu belajar menanti-nantikan Tuhan. Ketika Daud mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau itu, dikatakan maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Bapak Ibu Saudara, tanpa Daud mendengar, dia tidak bertindak. Karena dia tahu kalau dia mendengar itu tandanya Tuhan bertindak bagi dia. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini penting sekali ketika Bapak Ibu Saudara bertanya kepada Tuhan, kita perlu bersabar untuk kita menantikan arahan Tuhan, petunjuk Tuhan dalam hidup kita. Dan dikatakan ayat 25, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan hidup kita hari-hari ini. Apakah kita telah bertanya kepada Tuhan? Apakah kita telah masuk ke dalam kubu pertahanan kita? Apakah kita sudah bersekutu di dalam komunitas? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah mencari petunjuk Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah bersabar menanti-nantikan Tuhan berbicara? Tuhan mau kita belajar menanti-nantikan Tuhan. Tuhan pasti berbicara. Kalau Bapak Ibu Saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti menjawab. Bapak Ibu Saudara, kita perlu bersabar menanti-nantikan Tuhan. Dan Tuhan mau kita berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan persis seperti apa yang Tuhan katakan, maka terobosan terjadi. Maka kita akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Maka kita akan melihat kemenangan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari keturunan Daud juga. Ada seorang keturunan Daud yang bernama Asa. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-15. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan. Orang Israel, mereka mencarinya dan ia berkenan ditemuinya oleh mereka. Pada waktu itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu di bangsa Israel terjadi kesesakan yang luar biasa. Mereka tidak bisa keluar dengan aman karena banyak pemberontak-pemberontak. Bangsa menghancurkan bangsa. Kota menghancurkan kota. Dan terjadi kesesakan yang luar biasa di Israel. Dan dalam kesesakan mereka dikatakan Raja Asa berbalik kepada Tuhan. Orang Israel berbalik kepada Tuhan. Mereka mencari Tuhan dan Tuhan berkenan ditemui oleh mereka. Di ayat yang ke-12 dikatakan Bapak Ibu Saudara, mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, mari kita membuat sebuah covenant dengan Tuhan hari-hari ini. Untuk kita mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Ayat 13 di 2 Tawarik 15. Setiap orang, baik anak-anak maupun orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, setiap orang, baik anak-anak
maupun orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Tetapi lihat respon bangsa Israel. Ayat 14, mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Mereka semuanya bersumpah setia mencari Tuhan. Dan ayat 15 dikatakan seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu. Karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia. Dan dengan kehendak bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bapak Ibu Saudara, Asa telah belajar dari Raja Daud. Di dalam kesesakan, Asa mencari Tuhan. Bahkan bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak. Dan mereka semua bersuka cita. Mereka semua bergembira. Mereka semua dengan segenap hati, dengan kehendak yang bulat untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan izinkan masa-masa ini kita alami, agar kita betul-betul dengan kehendak yang bulat kita mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah sungguh-sungguh membulatkan hati kita hari-hari ini untuk kita mencari Tuhan, agar kita mencari Tuhan dengan kehendak yang bulat. Bapak Ibu Saudara, ketika Asa dan bangsa Israel mencari Tuhan, dikatakan Tuhan mengaruniakan keamanan kepada mereka dari segala penjuru. Di dalam 2 Tawarik 16 ayat yang ke-12, Bapak Ibu Saudara. Pada tahun ke-39 pemerintahan Asa, Asa menderita sakit pada kakinya. Asa mengalami kesesakan. Dia mengalami sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi dia mencari pertolongan tabib-tabib. Bapak Ibu Saudara, yang menyedihkan, Asa memulai dengan benar. Tetapi pada tahun ke-39 pemerintahan Asa, dia menderita sakit pada kakinya. Dan akhirnya sakitnya menjadi semakin parah. Tetapi dalam kesakitannya, dalam kesesakan yang dialami Asa, dia tidak berbalik kepada Tuhan. Dia mencari pertolongan dari tabib-tabib. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan kita. Bagaimana kondisi kita hari-hari ini? Apakah kita sedang mengalami kesesakan? Apakah kondisi kita makin memburuk? Dalam kondisi kita yang semakin susah atau semakin memburuk, apakah hal itu membuat kita mencari Tuhan? Bapak Ibu Saudara, buat Tuhan gampang Tuhan memulihkan kehidupan kita. Tetapi Tuhan mau kita mencari Tuhan. Asa, dia meninggal karena dia tidak mencari Tuhan. Sekalipun dia sudah mengalami sakit yang semakin parah, dia tetap tidak mencari Tuhan. Tuhan mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mari kita mencari Tuhan. Mari kita mencari petunjuk Tuhan. Dengarkan petunjuk Tuhan. Dengarkan petunjuk Tuhan. Mari kita masuk di dalam kubu pertahanan kita. Dengarkan petunjuk Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan katakan, maka kita akan melihat kemenangan yang dari Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita juga melihat Bapak Ibu Saudara di dalam Lukas pasal yang kelima. Dikatakan ayat yang pertama, satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Tuhan. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh supaya dia menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar banyak orang dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Bapak Ibu Saudara, Simon telah menjala ikan sepanjang malam tidak mendapatkan hasil apa-apa. Tetapi ketika dia punya waktu untuk duduk diam mendengarkan perkataan Tuhan. Dan ketika Tuhan menyuruh dia, dia berkata, "Guru,
Telah sepanjang malam kami menjala tidak dapat. Tapi karena Engkau menyuruhnya, kami akan melakukannya. Dan ia melakukan persis seperti apa yang Tuhan katakan. Dan mujizat itu terjadi, terobosan itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, saya percaya terobosan di dalam pekerjaan, terobosan di dalam keluarga, terobosan di dalam keuanganmu, terobosan di dalam bisnismu akan terjadi ketika Bapak Ibu Saudara engkau menyediakan waktu untuk betul-betul mendengarkan petunjuk Tuhan. Dengarkan petunjuk Tuhan. Kita melihat juga Bapak Ibu Saudara di dalam Matius 17 ayat yang ke-27. Tuhan berkata kepada Petrus, pergilah memancing ke danau. Dan ikan yang pertama yang kau pancing, tangkaplah. Dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka. Bagiku dan bagimu juga. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita melihat contoh ketika Tuhan berkata kepada Petrus, menyuruh dia pergi memancing, dan ikan yang pertama yang ditangkap, buka mulutnya. Di dalam mulutnya ada mata uang 4 dirham. Bayarlah pajak buat aku dan buat kamu. Bapak Ibu Saudara, mujizat, terobosan terjadi ketika Petrus mendengarkan perkataan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Daud menang karena dia mendengarkan pertolongan Tuhan. Asa mengalami kemenangan ketika dia mendengarkan pertolongan Tuhan. Tetapi di akhir hidupnya dia tidak mencari Tuhan. Dia mengalami kematian, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengingatkan kita hari-hari ini untuk kita datang ke kubu pertahanan kita. Carilah petunjuk Tuhan. Dengarkan dan lakukan apa yang Tuhan katakan. Bersabarlah menanti-nantikan. Bersabarlah menanti-nantikan petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara bertanya, Tuhan pasti menjawab. Di dalam Yohanes pasal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita melihat juga dikatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke dalam perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Bapak Ibu Saudara, ini adalah mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia belum pernah melakukan mujizat sebelumnya. Tetapi ketika ada kekurangan anggur, ibunya berkata mereka kekurangan anggur. Mereka kehabisan anggur. Bapak Ibu Saudara, Maria, ibu Yesus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus dapat melakukan mujizat sekalipun dia belum pernah sekalipun melihat mujizat yang Yesus kerjakan. Bapak Ibu Saudara, kenapa Maria percaya? Karena beberapa teolog menyelidiki pernikahan ini adalah pernikahan saudaranya Yesus. Ini adalah pernikahan keluarga. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita adalah keluarganya Tuhan? Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di tengah kekurangan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan bertindak bagi kita. Ayat yang kelima dikatakan, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apakah yang dikatakan kepadamu? Buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Bapak Ibu Saudara, ada tempayan. Tempayan adalah berbicara tentang kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau tempayan-tempayan kehidupan kita diisi penuh dengan air. Air adalah gambaran firman Tuhan yang hidup. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengisi hati kita. Tempayan kehidupan kita penuh dengan firman. Penuh dengan firman, Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur. Bapak Ibu Saudara, tidak disebutkan kapan air itu menjadi anggur, tetapi pelayan itu telah bertindak di dalam ketaatan dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya.
Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Di tengah masa krisis, di tengah masa kritis ini, Bapak Ibu Saudara, lakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Kita perlu mendengarkan perkataan Tuhan. Kita perlu mendengarkan petunjuk Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan petunjuk Tuhan, maka itu akan terjadi sesuai seperti apa yang Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudara, dan engkau akan tahu ketika engkau mengalami mujizat itu, engkau tahu siapa yang melakukan mujizat itu dalam hidupmu. Tuhanlah yang melakukan mujizat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa firman Tuhan ini memberikan kekuatan buat Bapak Ibu Saudara. Renungkan lagi cerita-cerita ini. Renungkan lagi firman Tuhan ini. Kita melihat contoh-contoh hari ini. Kita melihat dari Daud. Kita melihat dari Asa. Kita melihat dari Petrus. Kita melihat dari kisah murid-murid. Mujizat terjadi. Terobosan terjadi. Breakthrough terjadi ketika mereka menyediakan waktu untuk mendengarkan petunjuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya. Dengarkan petunjuk Tuhan. Di tengah masa krisis ini, lakukan apa yang Tuhan katakan, maka engkau akan melihat terobosan. Dengarkan petunjuk Tuhan di dalam pekerjaanmu. Dengarkan petunjuk Tuhan di tengah keluargamu. Dengarkan petunjuk Tuhan buat bisnis Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyediakan yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan adalah penolong Bapak Ibu Saudara. Tuhan adalah pemimpin Bapak Ibu Saudara. Dia akan menuntun kehidupan Bapak Ibu Saudara. Di tengah masa ini Bapak Ibu Saudara, mari jangan tinggalkan kubu pertahanan, tetapi datanglah kepada kubu pertahanan komunitas agar Bapak Ibu Saudara terus dibangun imannya. Yang kedua, carilah petunjuk Tuhan. Lakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Dan nyatakan, deklarasikan bahwa semua itu datangnya dari Tuhan. Mujizat datangnya dari Tuhan. Terobosan datangnya dari Tuhan. Saksikan kepada orang lain agar orang dapat mendengarnya dan menjadi percaya bahwa mujizat itu Tuhan yang melakukannya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Aku berdoa buat setiap kami yang mendengar firman-Mu. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kami hari-hari ini. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami pergumulkan. Dan Tuhan, Engkau terlebih mengasihi kami. Aku berdoa Tuhan, berikan kami telinga yang mendengar. Berikan kami roh hikmat dan pengertian malam hari ini. Agar kami dapat mengetahui kehendak-Mu yang sempurna. Agar kami boleh mengerti Tuhan kehendak-Mu. Agar kehendak-Mu boleh dinyatakan dalam hidup kami. Agar kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Agar kami dapat melihat dan menyaksikan terobosan dan mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa buat anak-anak-Mu yang malam hari ini mendengar. Biar mereka dapat dikuatkan. Biar setiap kami dapat dibangun imannya. Biar iman kami boleh bertumbuh. Menjadi kuat, menjadi kokoh. Dan tidak tergoncangkan di tengah goncangan. Tetapi malah kami akan menjadi berkat. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Video ini dapat Bapak Ibu Saudara lihat kembali. Kalau yang tadi ikut nggak dari awal bisa lihat di IGTV. Tuhan Yesus memberkati semuanya.